Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yohanes 15 ayat yang ke-9 sampai 15. Yohanes 15 ayat 9 sampai 15. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Yohanes 15 ayat 11-12. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Judul renungan kita hari ini adalah Belajar Mencintai Seperti Tuhan. Ditulis oleh Ann Peterson. Sahabat suara kasih, terkadang hal-hal kecil seperti membandingkan dapat menggerogoti pernikahan secara perlahan. Saya menikah dengan seorang seniman, dan saya menyukai hal itu. Ia mahir memainkan gitar dan membuat banyak karya yang mengejutkan saya. Tidak ada yang bisa menggambar seperti Mike. Ya, suamiku adalah seniman yang hebat, tapi sayangnya gambar yang ia buat di kanvas tidak dapat membenarkan sesuatu yang rusak di sekitar rumah. Seniman terkadang tidak bisa membantu. Sebelum saya menyadarinya, saya mulai memperhatikan bagaimana suami teman saya dapat memperbaiki keadaan di sekitar rumah. Saya mulai membandingkan kemampuan suami saya dengan orang lain. Membandingkan suami saya dengan orang lain adalah salah, dan saya tahu itu. Namun mengetahui sesuatu yang salah tidak membantu kita untuk berhenti. Setan, musuh terbesar kita, suka menunjukkan apa yang hilang dari hubungan kita. Tentu saja saya tidak begitu menyadari semua kekurangan atau kelemahan saya. Ini bukan tentang aku, ini tentang suamiku. Perbandingan itu berbahaya.
Entah kita akan merasa lebih unggul dari yang kita bandingkan dengan diri kita sendiri, yang tentu saja merupakan kebanggaan, atau kita akan merasa kurang dari mereka. Saya berada di tempat perbandingan ini, saya hanya melihat kekurangan yang dimiliki pasangan saya, dan tidak mengetahui hal baik yang ia miliki. Saya mencintai suami saya dan menyukai banyak hal tentangnya, cara dia mencintai kedua anak kami, cara dia sangat peka, tapi kadang-kadang, saya ingin dia menjadi dirinya sendiri. Tetapi ketika saya membaca perintah tentang cinta, saya harus berhenti dan berpikir, bagaimana Tuhan mengasihi saya. Tuhan mencintaiku apa adanya. Nyatanya saat aku membuatnya kecewa, Tuhan masih mencintaiku, cintanya tanpa syarat, banyak hal yang tidak saya lakukan. Tapi tetap saja, Tuhan melihatku, memelukku dan berkata, "Kamu adalah putriku, dan aku sangat mencintaimu." Ketika saya melihat anak-anak saya, jadi teringat betapa saya mencintai mereka, bagaimana mereka tumbuh dewasa. Cintaku tidak bergantung dengan apa yang mereka lakukan. Saya mencintai mereka apapun yang mereka lakukan. Ini seperti cinta khusus yang hanya saya berikan kepada mereka. Jika saya ingin mencintai seperti Tuhan mencintai yang lain, saya harus menerimanya. Saya harus menyingkirkan keinginan saya atas dirinya, untuk menghilangkan kekecewaan yang tersimpan dalam ingatan saya, kekecewaan dalam pernikahan saya, kekecewaan dengan pasangan saya. Kekecewaan itu seperti lubang kecil di dasar perahu kami, yang memungkinkan sedikit air masuk, sedikit saja. Sahabat Suara Kasih, Tuhan mencintai kita terlepas dari apapun kekurangan kita. Cinta Tuhan itu seperti gelombang besar yang membasahi kita sepenuhnya. Cintanya menggembirakan, menyegarkan dan tidak pernah berakhir. Marilah kita renungkan, sebenarnya Tuhan telah mempersatukan kita dalam pernikahan, dan saat aku mencintai suamiku, aku menyenangkan Tuhan. Bagaimanapun juga, pernikahan adalah ide Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami.
Kami hanya berharap kepadamu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.